Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi setiap kita. Ibu bapak dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Kristus Yesus. Kita akan masuk ke dalam peribadatan yang baru, di hari yang baru. Kita persiapkan hati dan kantong yang baru, agar Tuhan dapat mengurapi kita. Semua karena darah Kristus, Dia mau menebus bagi dosa-dosa kita. Sama-sama kita persiapkan hati dan penyembahan-Mu. Sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Amin. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita persiapkan hati kita dari awal. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang, sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa. Sekali lagi katakan, oleh kuasa, oleh kuasa jaramu, kau telah tebus dosaku. Kita persiapkan penyembahan kita di hadapan Tuhan kita yang kudus. Oh, kasih-Mu menggali, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus. Haleluya. Saya mengajak setiap ibu bapak yang saat hari ini mengikuti ibadah kita bersama-sama, dimanapun ibu bapak berada, angkatlah kedua belah tanganmu, sembahlah Dia, Yesus Kristus ya Tuhan. Katakan dari hatimu, Yesus, Yesus, haleluya. Engkaulah Yesus. Engkau hadir bagi mereka yang saat hari ini mengikuti ibadah Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami jemaat-Mu. Kami menyadari hanya dengan karya terbesar pengorbanan-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh duduk bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Setiap kita mari angkat tangan-Mu, sembahlah Dia. Katakan sama-sama dengan kita, karya terbesar dalam hidupku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan, karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
ternilai. Yesus, katakan sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Oh, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus, 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 Engkau ku sekali lagi katakan, Yesus, ku kagumi. Mari beri tepuk tangan, sorakan haleluya. Kami siap mulai ibadah ini dengan pujian dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Bagi semangat yang patah, Tuhan memberikan semangat yang baru, kantung yang baru. Untuk kami bersemangat, bersama-sama mengawali hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saya mengajak untuk setiap jemaat, mari kita memuji nama Tuhan. Kita sama-sama masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Sebab anggur baru akan dicurahkan oleh setiap kita. Goyangkan tubuhmu, kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan kita katakan param-param. Haleluya. Param, 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 param. Sekali lagi. Param, 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 param. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja, memuji, menyembah, haleluya, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dambakan, sebab Engkau Allah sumber. Sekali lagi katakan, param, 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 param. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja. Sama-sama memuji, menyembah dan berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dambakan,
sebab Engkau Allah sumber segala. Sekali lagi katakan, anggur baru dicurahkan sama-sama. Anggur baru dicurahkan, berkatnya pasti dilimpahkan kepada kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, katakan damai sejahtera. Amin. Sukacita ku dambakan, sebab Engkau Allah sumber. Sekali lagi dengan katakan, sukacita Allah. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dambakan, sebab Engkau Allah sumber segala. Sebab Dia sumber, sebab Engkau Allah sumber segala. Sekali lagi katakan, sebab Engkau sumber kehidupan, sebab Engkau Allah sumber segala. Param, 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 param. Sekali lagi, param, 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 param. Mari ibu bapak yang ada di rumah, sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba. Mari ibu bapak saudara-saudari sekalian di rumah, kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan dan sukacita daripada Allah Bapa di surga. Haleluya. Katakan sama-sama, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapi karena telah dilemparkan Dia para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapi Dia karena telah dilemparkan Dia para pendakwa kita. Lambaikan tanganmu. Oleh darah Anda domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasa jahat dihancurkan oleh darah anak domba. Mari yang ada di rumah, tepuk tangan di atas kepalamu dengan sukacita dari Allah Bapa di sorga. Amin. Katakan sama-sama dari awal kembali, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapi Dia karena telah dilemparkan Dia para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, sama-sama lambaikan tangan tuh. Haleluya. Kita iblis dikalahkan, kuasa jahat dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, lambaikan tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa jahat dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak
Sekali lagi katakan, oleh darah Anda. Coba mari katakan haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Pujian ini akan mengagungkan nama Tuhan yang begitu besar dan agung. Kita tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Saya mengajak untuk setiap ibu bapak, persiapkanlah persembahan yang paling terbaik untuk nama Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Kristus Yesus, tiba waktunya kami ingin memberikan persembahan. Apa yang telah kami miliki berasal daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan ikhlas dan rela, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sebab pekabaran Injil perlu dikabarkan kepada ujung dunia. Kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudari yang kekasih, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa setiap lembaran kehidupan kita hanya kepemilikannya Tuhan semata. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita agar firman Tuhan ditabur di tempat iman yang telah. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Sekali lagi katakan, hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kerajaanmu
pujaan dari awal kembali. Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertianmu. Hidup ini untuk mengabdi, bagiku disingkat hariku. Tujuanku indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah. Sekali lagi katakan, kau buka mataku. Mari kita sama-sama persiapkan iman dan pendengaran kita di hadapan Tuhan. Pengertianku bagiku disingkat hariku. Matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya ketika kami beribadah dan kami mendengarkan perkataan-Mu, maka kami akan mendapat terang sepanjang perjalanan kami. Sebab itu, biar sebentar firman yang hamba-Mu sampaikan, itu menjadi pelita bagi kaki kami, umat-Mu dan hamba-Mu, sehingga perjalanan kami tidak akan terantuk kepada batu, tapi kami akan dituntun oleh terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, bicaralah Engkau bagi kami, biar tanah hati kami seperti tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sukacita menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Dan saya percaya kasih dan sukacita melimpah atas Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan sebagai kepercayaan kepada saya untuk melayani di GBI New Heart adalah satu kesempatan di mana saya membagikan roti hidup yang dari surga bagi Bapak Ibu. Saya mengambil tema hari ini adalah tuntas di ruang tunggu. Pernahkah Anda dan saya ada di ruang tunggu? Terkadang menunggu itu membuat banyak orang jenuh. Menunggu itu membuat banyak orang akhirnya kehilangan fokus. Dan tidak jarang ada orang karena menunggu terlalu lama, dia keluar dari ruang tunggu sebelum waktunya. Makanya penting sekali untuk kita belajar tentang ruang tunggu. Mari kita akan lihat kepada firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 16. Ada kisah penantian seorang yang menanti janji Tuhan. Janji yang spektakuler. Tetapi ada ruang tunggu yang tidak mudah, tidak singkat, cukup panjang. Tetapi
ketika selesai dari ruang tunggu hasilnya pasti sangat-sangat memuliakan Tuhan. Saya akan baca Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 16-18 mencatat bahwa ada satu peristiwa, kelaparan datang. Ia, huruf besar di sini berkata, ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Menghancurkan seluruh persediaan makanan, kondisi yang tidak nyaman, kesusahan besar terjadi atas satu bangsa. Tetapi tahukah Anda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, ada seorang yang diutus mendahului sampai di sana sebelum peristiwa bencana alam itu jadi, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf diutus Tuhan? Ayat 18 mencatat, 17 bagian akhir mencatat. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya mau sampaikan di tempat ini, cerita tentang Yusuf bukan cerita yang pertama kita dengar. Kita dengar cerita Yusuf, seorang yang ketika umurnya masih 17 tahun dia mendapat janji Tuhan, dia mendapat mimpi. Bukankah ada sekian tunggul gandum, orang tua dan kakak-kakaknya menghormati tunggul gandumnya, berkas gandumnya Yusuf. Bahkan ada bintang-bintang yang akan sujud kepadanya. Di umur belasan tahun Yusuf mendapat janji Tuhan bahwa dia akan dihormati. Dia akan dibawa naik bersinar di tengah keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika janji itu datang, justru aniaya datang. Bukankah kita sering mempertanyakan janji Tuhan? Betul? Kita suka tanya janji Tuhan. Oh Tuhan, Engkau janjikan aku jadi seorang pemimpin. Engkau berjanji aku akan Kau buat berkelimpahan. Engkau mengangkat aku menjadi kepala bukan ekor. Tapi kenyataannya, ketika janji itu datang, seringkali aniaya datang. Ketika Yusuf mendapat janji, bukan berarti serta-merta hidupnya enak. Justru ketika janji datanglah, Yusuf mengalami yang namanya dihianati saudara-saudaranya. Yusuf mengalami yang namanya dijebloskan ke dalam sumur. Yusuf mengalami yang namanya dijual. Ketika janjinya makin dekat, Yusuf mengalami yang namanya jalan menuju istana melalui penjara. Saya mau sampaikan di tempat ini lewat berkat firman Tuhan. Seringkali penggenapan janji Tuhan atas hidupmu dan hidupku, ada ruang tunggu di sana. Katakan sama-sama dengan saya, ruang tunggu. Ruang tunggu itu adalah satu waktu di mana engkau dan saya dibersihkan dari segala sesuatu yang membuat kita akan tercemari ketika janji Tuhan genap. Buat Yusuf, ruang tunggunya di penjara, di sumur awalnya. Buat Yusuf, ruang tunggunya ada yang namanya di kelas, difitnah oleh istri Potifar. Saya mau ajak, inilah bagian ruang tunggu. Mari perhatikan ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan mengutus engkau dan saya bukan berarti kita dijual jadi budak seperti transaksi budak yang kita lihat di televisi atau di mana. Tapi budak ini bicara, Yusuf kehilangan haknya. Yusuf dirampas haknya. Yusuf rela di kondisi yang tidak pernah dia pilih. Yusuf tidak pernah memilih untuk jadi budak. Bukankah waktu Yusuf dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, Yusuf sedang menikmati disayang papanya Yakub. Yusuf dibelikan jubah yang maha indah. Detik jubah maha indah itu diberikan, disitulah Yusuf sedang dihantar masuk ke ruang tunggu. Tahukah engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ruang tunggu Tuhan selalu melucuti ego kita. Ruang tunggu Tuhan selalu melucuti semua kenyamanan kita. Yang pertama, kalau engkau mau tuntas di ruang tunggu, ingat, relalah, bersedialah engkau ketika engkau dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Ketika engkau dipersalahkan, ketika engkau disudutkan, ketika harusnya engkau mendapatkan yang engkau harus dapat dan engkau hilang kehilangannya. Apakah di ruang tunggu engkau bersungut? Ataukah engkau sedang berkata, lakukan Tuhan apa yang baik buat hidupku. Di ruang tunggu ada hak yang dilucuti. Yusuf tidak bisa seperti seusianya yang menikmati keindahan, bebas ke sana kemari. Apakah hari ini
engkau sedang berada di ruang tunggu dan engkau sedang menuntaskan etape 1. Yang pertama, berdamailah dengan setiap situasi yang hari ini datang kepadamu. Mungkin kau rasa engkau sudah memberi yang terbaik, tetapi kok masih aja ada ketidaknyamanan. Saya mau katakan dalam anugerah Tuhan, masih ada karya Tuhan yang sedang dilakukan dalam hidupmu. Yang pertama, tuntas di ruang tunggu, engkau harus bisa berdamai dengan semua kondisi yang tidak nyaman. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagian mana yang kau dan saya harus tuntas? Ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Anda tahu, langkah perjalananmu sepertinya dibuat sempit. Engkau mau melakukan ini sepertinya dihalangi. Kadang-kadang, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau mulai berusaha, mungkin engkau sedang merintis usaha 1, 2, sekian lama engkau rintis. Hasilnya nggak bersinar seperti orang lain. Tapi tahukah engkau, Tuhan sedang membatasi jalanmu. Tuhan sedang membawa engkau ke perjalanan di mana seperti Yusuf mengimpit kakinya dengan belenggu. Yang pertama jadi budak, yang kedua diimpit kakinya. Yang ketiga, lehernya masuk ke dalam besi. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah bicara tentang apa? Ketika leher masuk ke dalam besi, Yusuf dibentuk di ruang tunggu jadi pribadi yang tidak mudah komplain, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah membalas perkataan. Kalau kita lihat di kitab Keluaran, Yusuf bukan orang yang suka bersilat kata, membantah. Yusuf bukan seorang yang mengadakan konferensi pers dan berkata, aku tidak pernah menyentuh istri Potifar. Yusuf bukan seorang pribadi yang melampiaskan kata-katanya untuk semua perasaan hatinya. Yusuf mengalami di ruang tunggu tempat pencurahan hatinya yang habis-habisan adalah Tuhan. Berapa banyak kita sekarang, waktu kita kesal, kita tumpahkan mungkin gak lewat mulut, tapi lewat status kita. Kita tumpahkan semua perasaan kita. Padahal engkau harus tahu, tempat mencurahkan isi hatimu yang membuat engkau sembuh hanyalah Tuhan semata-mata. Yusuf gak mudah komplain. Yusuf gak mudah marah. Yusuf gak bilang begini, kenapa hidupku seperti ini? Aku udah lakukan yang baik. Tahukah engkau teman-teman yang dikasihi Tuhan? Waktu leher masuk ke dalam besi, Yusuf gak bisa bandingkan dirinya dengan orang lain. Leher yang masuk ke dalam besi itu bicara leher yang tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Berapa banyak pelayan Tuhan, berapa banyak kita hamba Tuhan. Di titik tertentu kita bisa kecewa tinggalkan Tuhan ketika leher kita nggak kita taruh kepada besi firman Tuhan. Waktu kita mulai bandingkan gereja lain, kita bandingkan hamba Tuhan lain, kita bandingkan jemaat lain. Mungkin kita berkata, aku udah melayani Tuhan dengan sungguh. Tapi kok kayaknya belum ada promosi Tuhan. Sementara orang itu rasanya tidak seperti aku kerjanya, tapi mendapatkan promosi. Saya mau sampaikan, engkau akan bisa menuntaskan ruang tunggumu. Ruang tunggu Yusuf membuat Yusuf tampil cemerlang ketika kekuasaan diserahkan kepadanya. Leher yang masuk ke dalam besi yang membuat Yusuf ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang, leher yang masuk ke dalam besi itu yang membuat Yusuf tidak komplain kepada saudaranya. Yusuf gak bilang begini, tahukah engkau aku Yusuf yang engkau jual dengan amarah. Firman Tuhan mencatat Yusuf menangis melolong. Yusuf menangis melolong. Dicatat ketika saudara-saudaranya datang tidak mengenali Yusuf. Yusuf kenal saudara-saudaranya. Tapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf menyuruh semua pegawainya keluar dari ruangan. Dia menangis melolong. Leher yang masuk ke dalam besi menceritakan ketika Yusuf keluar dari ruang tunggu, Yusuf tahu tempat pengaduannya. Yusuf tahu kata-katanya itu dia ungkapkan kepada Tuhan. Teman-teman, ruang tunggu seringkali membuat kita bisa tertipu ketika engkau tidak membiarkan lehermu dikekang besi. Ketika engkau bekerja, engkau yang kerja dengan baik, tapi yang dapat promosi atasanmu. Engkau bisa komplain marah kalau lehermu tidak engkau izinkan ada di ruang kudus Tuhan. Ketika rekanmu dipromosi, engkau berkata rasanya dia gak layak dipromosi. Ruang tunggu membuat saudaraku, orang akan rela dianggap mati. Ketika Yusuf disampaikan berita kepada ayahnya, Yusuf sudah mati. Ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir, tidak pernah Yusuf mengutus
para tentara atau pegawai istana untuk cari Yakub. Yusuf bersedia dianggap mati. Ada beberapa hal yang membuat saya, saudara, diberkati lewat firman Tuhan ini. Ruang tunggu Yusuf. Seringkali banyak orang hanya bicara tentang promosi Yusuf. Jadi orang kepercayaan. Tetapi banyak orang lupa ada proses ruang tunggu di mana ego kita dilucuti, rasa aman kita dilucuti, kemampuan kita membela diri kita dilucuti. Yusuf gak pernah dikasih kesempatan untuk membela dirinya. Tidak pernah satu kesempatan saya membaca catatan firman Tuhan, dia menjelaskan kenapa aku begini, dia tidak jelaskan. Orang yang tuntas di ruang tunggu, orang itu puas dengan Tuhan. Dia bisa berbahagia di semua keadaan. Bahkan ketika dia dipromosi, dia tidak pernah menggunakan tongkat kekuasaannya dengan semena-mena. Sebab itu saya mau sampaikan, apa yang membuat engkau dan saya hari ini di ruang tunggu, di proses Tuhan. Karena terlalu mulia yang Tuhan sedang rancangkan padamu dan padaku. Buat Yusuf sepertinya janji Tuhan hanyalah dia dihormati. Tapi tahukah engkau? Janji Tuhan buat Yusuf adalah memelihara hidup satu bangsa yang besar. Amin. Janji Tuhan buat engkau dan saya bukan untuk menghapus aib keluargamu. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Terlalu sedikit kata Tuhan. Kalau engkau hanya ingin janji Tuhan itu mengangkat harkatmu. Mungkin engkau dulu lahir di keluarga yang miskin. Engkau mengalami penganiayaan, penghinaan. Tiba-tiba. Bukankah banyak orang begini, ketemu janji Tuhan, engkau jadi melihat janji Tuhan itu untuk mengangkat harkat martabat orang tuamu, keluargamu. No, janji Tuhan adalah untuk kepentingan sorga, bukan untuk kepentinganmu dan kepentinganku. Kalau Yusuf hanya untuk mengangkat satu harkat martabat keluarga, ya, dia sedang mengangkat harkat martabat Yakub, sang penipu. Tetapi lebih daripada itu, kalau Tuhan kasih janjinya digenapi atas engkau dan saya, dia sedang membawa engkau dan saya menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Di ruang tunggu orang sering tertipu. Ketika orang lain punya rumah, engkau belum punya rumah, engkau ukur pelayananmu dengan itu. Dan kita bilang, aduh kok aku masih begini ya. Ketika orang menikah, halo dengar jomblo-jomblo. Ketika orang menikah, terus kita akan bilang, Tuhan kenapa aku belum menikah? Karena engkau sedang memikirkan pernikahan hanya untuk menghapus aibmu. Sampai engkau lupa pernikahanmu adalah pernikahan yang akan Tuhan buat berdampak. Terlalu kecil kalau engkau hanya menghitung janji Tuhan untuk kepentingan dirimu sendiri. Coba kita lanjutkan ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu firman Tuhan ini engkau dengar, Roh Kudus sedang bicara juga kepadamu. Orang tua, engkau sedang menunggu perubahan anakmu. Entah engkau pasanganmu, suami istri sedang menunggu perubahan. Saya mau kasih tahu, bukan mereka yang diubah. Di ruang tunggu, hidupmu dan hidupku terlebih dahulu yang diubah Tuhan. Lihat ayatnya saudaraku. Ruang tunggu Yusuf ada 3. Dijual jadi budak, dihimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Saya tidak pernah lupa ketika sekian tahun yang lalu, satu hari saya dapat tawaran untuk jadi pembimbing rohani perjalanan ziarah ke Israel. Saya ingat waktu itu ketika saya ditelepon, waktunya bertepatan dengan kami gereja lokal adakan ibadah Natal. Dan hari itu saya tidak ada tanggung jawab apa-apa. Tapi saya sedang memberi contoh betapa kita harus jadi pribadi yang komitmen dengan gereja lokal. Ketika ditawarkan itu cukup mendadak karena ada yang membatalkan. Dan satu orang menghubungi saya dan berkata, Bu bisa nggak Ibu bantu kita? Dan itu high season. Bahkan dengan segala macam embel-embel di belakang keterangannya. Tapi waktu itu yang terjadi, saya ingat saya nggak langsung tolak. Saya kepengen. Tapi yang saya ingat saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan aku tuh nggak ngerti kalau Tuhan ngomong. Aku nih bodoh untuk mengerti, memilih. Tuhan pilihkan buat aku. Saya hanya berdoa itu. Tapi malam itu 2 malam kemudian karena waktunya sempit harus membuat keputusan cepat mengurus surat-surat. Malam itu saya bermimpi 2 malam setelah saya berdoa seperti itu. Saya bermimpi saya jatuh dari unta. Saya orang yang tidak terlalu menelaah banyak. Tapi ketika saya mimpi saya jatuh dari unta, selesai. Saya bilang Tuhan I know. Tuhan bilang aku gak berangkat kali ini.
Dan hari itu dengan legowo saya berkata, saya nggak berangkat. Tuhan ngomong apa? Ini bukan soal Tuhan ngomong apa, tapi aku sedang deal dengan Sang Pencipta hidupku. Sekian waktu janji itu lewat. Saya nggak berangkat. Saya lupa tahun 2017 atau 2018 ada informasi bahwa dibatasi untuk kunjungan ke Israel. Hati kecil saya langsung bilang, Tuhan aku tuh pengen ke sana, tapi ternyata aku kok nggak bisa. Tapi tahukah engkau, ada waktunya Tuhan uji hatimu. Apakah engkau mengejar janji atau mengejar dia? Apakah engkau mengejar janji atau mengejar dia? Banyak anak Tuhan mengejar promosi lebih dari mengejar Sang Pemberi promosi. Yusuf tidak mengejar janji itu. Kalau dia mengejar janji, dia akan konferensi pers. Kalau dia mengejar janji, dia akan cari Yakub dimanapun berada. Kalau dia mengejar janji, dia akan menjadi pribadi penuh luka ketika keluarganya datang. Kitab Keluaran mencatat, ketika Yakub ketemu dengan saudaranya, apa yang Yakub bilang? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengutus aku untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Tahukah engkau hari ini, penundaan promosimu, penundaan engkau ketemu pasangan hidupmu, penundaan engkau mendapatkan blessing secara ekonomi berlimpah, tahukah engkau? Dia sedang menetapkan satu jalan yang ketika engkau sampai di atas sana, hatimu utuh, hatimu gak marah, hatimu gak penuh ego, engkau gak akan jadi orang yang tamak. Saya ingat 2019 kemarin, Tuhan kasih kesempatan berangkat ke tanah Israel. Dalam kemurahan Tuhan ada keluarga yang memberkati saya. Waktu saya sampai di sana saya bilang ini, Tuhan, Engkau yang menepati janji-Mu. Sekian lama saya nggak berpikir lagi. Ketika ada larangan dibatasi untuk kunjungan ke Israel, saya sudah deal dengan Tuhan. Tuhan aku tuh pengen ke sana. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini bukan waktu yang mudah. Waktunya kita bergumul sedemikian rupa. Tapi orang yang bersedia menanti Tuhan di ruang tunggu, dia akan bisa berbahagia dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Leher yang ditaruh di dalam besi, dia nggak bandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena satu hari ketika engkau jumpa muka dengan Tuhan, engkau akan berbahagia dengan dia. Saya ajak lihat ayat 19. Kapan ruang tunggu kita selesai? Firman Tuhan ini bilang tuntas di ruang tunggu. Semua kita masuk ruang tunggu, tapi masalahnya tuntas apa enggak? Kita selalu pikir kita ketinggalan. Banyak orang belum waktunya punya rumah, dia usaha mati-matian untuk punya rumah. Tapi yang ada kesusahan menimpanya. Ada orang Tuhan tahu belum waktunya engkau berpacaran, belum waktunya engkau menikah. Oh tapi Tuhan faktor umur. Tahukah engkau Tuhan ciptakan segala kesempatan buat engkau dan saya. Jangan tertipu, jangan tertipu. Haleluya. Ketika engkau renungkan firman Tuhan ini, biarkan di tempatmu masing-masing, di rumah, ada hadirat Tuhan menyentuh hatimu. Mungkin kau gak ngomong sama orang tentang keinginanmu, harapanmu, yang sekian lama kayak mati terkubur. Saya mau bilang begini saudara, ada banyak orang bilang gini, aduh ngurusin gereja lokal gak kemana-mana. Saya kasih tahu, Tuhan paling tahu membuat tangga untuk perjalananmu dan perjalananku. Katakan amin. Bukankah jalannya Yusuf sampai ke istana lewat penjara? Gak pernah ada ceritanya ke istana lewat penjara, tapi kalau Tuhan mau itu bisa. Banyak orang berkata di ruang tunggu, aku udah ketinggalan. Engkau tidak pernah ketinggalan, Tuhan menyertaimu. Sepanjang Tuhan menyertaimu, tidak ada kata ketinggalan. Katakan haleluya. Kalau ada orang di sebelah kanan kirinya, kanan kirimu, pegang tangannya dan bilang, kita belum ketinggalan. Kita belum ketinggalan. Kita belum ketinggalan. Banyak orang tertipu dan berkata, rasanya udah jauh perjalanannya. Saudara lihat ayat 19. Kapan ruang tunggunya selesai? Firman Tuhan mencatat, sampai saat firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya. Waktu takarannya pas, waktu Tuhan lihat Yusuf gak mudah mengumbar kesedihan, waktu dia lihat Yusuf tidak menyalahkan saudaranya, waktu Tuhan lihat Yusuf tidak menyalahkan Yakub, oh bapakku ini kok gak cari aku, waktu dia lihat Yusuf rela dianggap mati, waktu dia lihat Yusuf rela tidak menerima ucapan terima kasih, waktu Tuhan lihat Yusuf sudah selesai dengan prosesnya. Ayat 19 berkata, saat firman-Nya sudah genap,
Janji Tuhan membenarkannya. Yusuf dipanggil keluar dari dalam penjara. Yusuf dibawa maju menghadap Firaun. Detik selesai prosesnya, hati Firaun jatuh hati sama Yusuf. Tahukah engkau, waktu prosesmu itu engkau alami kesendirian dengan Tuhan itu gak nyaman. Ketika waktunya tepat, ketika waktunya tiba, orang yang Tuhan pakai untuk mempromosimu, tiba-tiba hatinya akan berkenan kepadamu. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Siapa yang membuat Firaun bermimpi? Tuhan. Tuhan kasih puzzle-puzzle dalam hidup kita. Hidup ini ada potongan-potongannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yusuf mengalami penghinaan. Yusuf alami ketidaknyamanan. Firman Tuhan mencatat ayat yang lain tentang yang namanya Abraham. Dapat janji, engkau akan jadi bapak untuk orang benar. Diajak lihat langit, diajak menghitung pasir. Kenyataannya, waktu Abraham terima janji itu tidak serta-merta istrinya hamil. Teman-teman pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau dapat tuh janji Tuhan, gak masalah soal penggenapannya. Masalahnya adalah hatimu memegang janji Tuhan. Ada pujian yang satu hari ada seorang anak Tuhan menantikan janji Tuhan. Dia nyanyi pujiannya. Dia berkata begini. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji Tuhan itu lewati tetes air mata. Janji Tuhan itu lewati masalah. Masalah itu apa? Masalah waktu engkau ngerasa kuat, tapi engkau dibuat tidak berdaya. Masa tunggu buat Abraham adalah ketika Abraham merasa dia mampu memenuhi janji Allah. Ketika Sarah kasih Hagar, Abraham merasa dia mampu memenuhi janji Allah. Kalau engkau pernah dipromosi lewat janji Tuhan dan berkata engkau akan diutus ke bangsa-bangsa. Teman-teman dengar, engkau usah cari pelayanan. Cari sang pemberi janji. Satu hari, dia akan membawa engkau ke tempat di mana dia sudah janjikan untuk hidup. Ruang tunggu bicara loyalitas. Ruang tunggu bicara penyerahan hak. Ruang tunggu bicara ketaatan. Ruang tunggu bicara kepercayaan kepada Tuhan. Di ruang tunggulah akar kehidupanmu digoncang. Digoncang. Apakah akarmu sedang mencari Tuhan? Atau engkau hanya terobsesi kepada janji? Ketika saya bicara ini, saya percaya roh Tuhan sedang membangkitkan ingatan dalam hatimu dan hatiku juga. Apapun janji Tuhan, jangan kejar itu lebih daripada Dia sang pemberi janji. Lihat kalau firman-Nya udah genap, janji Tuhan membenarkannya. Ayat 20 berkata, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Kalau udah genap, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Berapa banyak orang pengen kayak Yusuf? Berapa banyak orang bilang gini kalau doa, berikan aku hikmat Yusuf. Kamu tahu hikmat Yusuf? Kamu tahu hikmat Yusuf? Hikmat Yusuf itu bersedia dilupakan. Hikmat Yusuf itu bersedia difitnah. Hikmat Yusuf itu bersedia tidak dianggap. Tapi banyak orang tertipu hikmat Yusuf itu menjadi tangan kanan orang penting. Hikmat Yusuf itu memberi petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya. Kenapa Tuhan izinkan Yusuf bisa memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya? Karena hatinya udah sembuh. Kalau hatimu masih mudah, marah, protes, engkau gak layak memberi petunjuk sekehendak hatimu. Abraham lewati waktu itu. Hana di mana ruang tunggunya ketika dia minta Samuel? Di Penina. Hana harus deal ketika Penina menista dia. Saya pikir harusnya Hana kasih ucapan syukur sama Penina. Kalau gak ada Penina, Hana gak akan pernah menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Saya mau berkata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kau yang di rumah, hadirat Tuhan ada di tempatmu. Engkau harus bersyukur untuk situasi yang tidak nyaman. Karena di sanalah akar hidupmu sedang digoncang. Hatimu hanya cari Tuhan, hanya cari Tuhan. Sampai engkau akan bilang gini, hanya Engkau Tuhan yang terbaik buatku.
Satu hari, saudara, ada cerita tentang seekor gajah dan seekor anjing. Seekor gajah itu perlu waktu kurang lebih 2 tahun untuk melahirkan anak. Tapi untuk seekor anjing hanya butuh sekian minggu. 2 bulan dia udah bisa melahirkan. Tahukah yang terjadi? Satu hari ada seorang anjing datengin gajah. Dilihat gajah ini perutnya gede. Ditanya, kamu lagi ngandung ya? Kamu lagi hamil ya? Apalah istilah untuk binatang. Sang gajah bilang, iya, aku sedang mengandung. Ada anak nih, ini ada bayi gajah di dalam yang aku sebentar lagi keluarin. Sang anjing bilang gini, aku juga sedang mengandung. Tapi 2 bulan kemudian, sekian minggu, sang anjing udah lahir. Anda tahu anjing sekali melahirkan bisa 5, bisa 6. Tapi gajah hanya 1. Paling banyak pernah ada catatan sejarah 2 ekor. Ngandungnya 2 tahun. Sekian bulan, udah setahun, anjing ini datang lagi dengan bawa rombongannya. Udah mungkin udah 10 atau 15 atau 20 anaknya. Dia menggonggong dan bilang, kamu 2 tahun aja belum ada apa-apa. Jangan-jangan kamu tuh gak lagi mengandung. Dan gajah itu ngelihat, ya ampun, anjing udah punya pasukan 20 anaknya. Tapi gajah, dia hanya mengandung satu ekor anak, tapi sekian lama. Tahu kan engkau Bapak Ibu? Kadang-kadang kau gak bisa bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan ukur ukuranmu dengan orang lain. Gajah gak bisa disetarakan dengan anjing. Gajah punya kelas tersendiri. Makanya kalau hari ini engkau melihat, ketika engkau menatap ke jendela rumahmu di luar, engkau renungkan jalan-jalan hidupmu. Kadang-kadang kau harus cek, ada yang pahit gak ya keluar dari hati? Ada yang marah gak yang keluar dari hati? Ada rasa gak puas gak ya? Yang ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan di dalam hati. Kalau itu ada, ingat cerita saya tentang gajah dan anjing. Kalau engkau gajah, jangan samakan ceritamu dengan yang sekian bulan dapat, yang sekian bulan dapat. Mungkin kau perlu 2 tahun untuk mengandung janji Tuhan. Dan itu yang sering kita pikir, kita udah ditinggalin Tuhan. Ruang tunggu itu adalah ruang kesembuhan, ruang dibentuk. Ruang tunggulah yang akan membuat engkau deal dengan Tuhan. Kau akan ngabdi sepenuh hati. Engkau akan bilang gini, sakit ntar juga sembuh. Susah nanti dihibur. Kurang nanti dicukupkan. Apalagi yang perlu kau takutkan? Mungkin kau menatap saya dan bilang, gak semudah itu. Yes, tidak mudah, tapi akan jadi mudah kalau engkau bersama dengan Tuhan. Hari ini pesan saya cuma satu. Jangan keburu-buru tinggalin ruang tunggu. Ya, kayak engkau kejar untuk naik ke satu pesawat. Kalaupun lama, kalaupun delay, itu karena pesawatnya perlu diperbaiki. Kalaupun delay, karena ada situasi yang tidak cukup. Kalaupun delay, selalu ada alasannya. Kenapa engkau hanya melihat dirimu? Hari ini, biarlah dibangkitkan di tengah-tengah jemaat GBI New Heart untuk bisa berpuas dengan Tuhan. Kalau engkau layani all out untuk Tuhan. Satu hari, janji Tuhan yang membenarkannya. Kalau firman-Nya genap, engkau nggak perlu cari promosi. Tuhan kirim tangga promosi. Yusuf pernah nitip promosi. Satu hari ada juru minuman dan juru roti raja. Yang ketika mereka mimpi, Yusuf yang artikan. Waktu Yusuf artikan, Yusuf berharap mereka cerita sama raja promosi. Tapi tahukah Anda bahwa ketika Yusuf taruh harapannya sama juru minum, juru roti, nggak kejadian. Tapi waktu Yusuf rest bersama Tuhan di ruang tunggu, di sanalah Tuhan kirim anak tangga dari penjara menuju istana. Pagi hari ini, ingatlah firman Tuhan ini. Mari kita buka dulu menutup firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 28. Haleluya. Saya percaya Anda dikuatkan. Saya pun dikuatkan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan putar. Ingat tadi saya berkata, hidup ini seperti potongan puzzle. Kalau engkau dilukai, tahukah engkau, itu potongan puzzle yang satu hari berguna ketika dipasang gambarnya akan jadi.
Kalau hari ini engkau ditipu, satu hari itu akan jadi potongan puzzle yang menyempurnakan engkau. Saya mau berkata kalau engkau ditipu, kau harusnya bisa berkata, untung aku yang ditipu. Jangan pernah bela hakmu, karena Tuhan yang membela hakmu. Katakan amin. Lihat ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan hari ini kiranya meneguhkan engkau. Sampai satu hari engkau akan puas dengan Tuhan. Tuntaskanlah ruang tunggumu. Beresin, beri respon yang terbaik. Saya berkata kepada para pemuda-pemudi yang masih jomblo. Kalau engkau belum menikah, dapat undangan pernikahan gak usah baper. Beri hadiah yang terbaik. Itu menunjukkan engkau puas dengan Tuhan. Ada orang dikasih undangan pernikahan, itu melukai. Saya suka bilang sama anak muda, gak usah baper. Engkau terluka Tuhan tahu kok. Tapi engkau harus declare lewat sikapmu. Datang kasih hadiah yang terbaik. Engkau mungkin belum punya rumah bagus. Tapi kalau ada orang pindah rumah, engkau mau kasih hadiah, kasih yang terbaik. Itu menunjukkan engkau bahagia dengan jalan hidupmu dengan Tuhan. Ada pujian yang berkata begini. Lord, you more than anything. You more than gold. More than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Satu hari, engkau akan menyanyi dengan rasa puas. Engkau akan berkata, I will never let you go. Aku suka di ruang tunggu. Aku suka menunggu engkau Tuhan. Aku gak cari tempat untuk memunculkan diri. Saya berkata, ingatlah firman Tuhan ini. Orang yang suka disembunyikan oleh Tuhan dan puas berdua dengan Tuhan. Ketika dia keluar dari ruang persembunyian, dia jadi obat buat banyak orang. Amin. Jangan menyerah. Kalau engkau hari ini sedang di ruang tunggu, engkau tidak ketinggalan. Coba sama-sama bilang sama saya tidak ketinggalan. Tepuk dadamu bilang, saya belum ketinggalan. Tuhan masih menyertai saya. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Tidak ada satupun yang dari dunia ini bisa memuaskan kami. Tapi biarkan renungan firman yang hamba-Mu sampaikan menenteramkan tiap gejolak batin setiap kami. Biarlah justru firman ini meneguhkan akar perjalanan hidup kami Tuhan dengan Engkau. Kami tidak mudah mengeluh. Kami rela leher kami ini seperti dimasukkan ke dalam besi. Kami tidak mudah komplain. Kami tahu bersyukur. Kami tidak melihat kanan kiri. Kami melihat kepada Sang Pemberi janji. Aku berdoa hari ini Tuhan. Damai sejahtera meneduhkan setiap kami hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu dan anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan Engkau dapati seperti Yusuf. Sampai janji Tuhan itu digenapi. Firman-Nya genap dan janji Tuhan membenarkan kami. Biarlah muncul dari tempat ini orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang radikal, orang-orang yang suka di ruang tunggu bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang kekurangan mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu sehingga kebaktian kami selesai dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan. Engkau berkati mereka, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati sekolah mereka, kuliah mereka Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk pelayanan dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati pelayanannya ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk jemaat New Heart Tuhan maupun jemaat-jemaat yang nonton di YouTube Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, Kau tahu segala keperluan kebutuhan mereka, Engkau berkati mereka ya Bapak, Engkau berikan mereka jalan keluar. Yang belum bekerja Tuhan, Kau berikan mereka pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada, khususnya yang sudah kena COVID Tuhan. Engkau berkati mereka, pulihkan kesehatannya Tuhan, berkati dokter-dokternya, susternya, rumah sakitnya maupun obat-obatannya di dalam nama Yesus.
Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk negeri ini Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa negeri ini diberkati dalam nama Yesus. Bapak kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi beserta istri dan anak cucunya, Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, beserta istri dan anak cucunya juga diberkati, kepemimpinan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Bapak, kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan semua para penonton-penonton yang ada di YouTube dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Tuhan, Kau berkati mereka, berkati kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sisa hidup kami serahkan pelayanan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah Engkau selalu. Glory, haleluya, amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.